saat ini berada dalam situasi yang nyaman, bisa tidur dengan tenang, bisa makan yang cukup. Mudah-mudahan teman-teman juga berkenan untuk melihat kiri dan kanan ke saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji ya, erupsi Semeru masih membutuhkan uluran tangan kita. Kemudian juga ada belum lama teman-teman di Batam itu mengalami banjir ya. Jadi buat teman-teman semua yang punya kelapangan ya, salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjadi tangan di atas ya, dengan berbagi, dengan mengulurkan support dan bantuan. Kita nggak pernah tahu dalam hidup siapa yang nantinya akan membutuhkan siapa atau membutuhkan apa gitu. Tapi dari sekarang mudah-mudahan kita terbiasa menjadi hamba Allah yang selalu berusaha menjadi hamba Allah yang bisa memberikan perhatian, bisa menebarkan kebaikan, kemudian membebaskan orang lain dari kesulitan. Karena Allah janji barang siapa yang memudahkan nanti juga akan Allah mudahkan. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi juga aibnya. Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan, Allah juga akan membebaskan dia dari berbagai kesulitan itu ya. Jadi tuh Dimas tadi barusan bilang hanya mengingat Allah hati akan menjadi tenang ya. Baik teman-teman semua, sebetulnya ingin ini nih tawarkan nih. Jadi kita mau bahas apa ya gitu? Apakah kita mau bahas buku Jangan Jadi Muslimah Nyebelin ya, seru juga gitu, atau kita mau bahas ini buku baru Asma, Nikah Tanpa Pacaran. Ada nggak sih yang sudah pelaku ya seperti Asma, pelaku nikah tanpa pacaran ya, dan di bukunya ya sedikit ya alasan kenapa sih Asma bikin buku Nikah Tanpa Pacaran ini gitu. Yang pertama pengen ngajakin teman-teman yang udah seperti Asma yang juga menikah tanpa pacaran gitu ya, pengen mengajak teman-teman untuk nostalgia gitu ya. Kemudian yang kedua menyemangati para singgalilah kita ya, para jomblo kita gitu yang sudah bertekad Bismillah Mbak gitu pengen nikah tanpa pacaran gitu ya. Ada sebagian yang juga mungkin bertanya-tanya kenapa sih bisa nggak sih orang langgeng awet nikah puluhan tahun gitu kalau tanpa pacaran gitu, ada nggak sih media perkenalannya gitu. Ini sebetulnya pernah Asma bahas nih di YouTube channel Asma Nadia gitu ya. Jadi nah ini bagaimana nih ya, ada yang minta nikah tanpa pacaran, ada yang minta jangan jadi muslimah nyebelin gitu ya, ada yang bilang Bun belum nikah. Oke, saya apapun topiknya tapi saya doakan ya, kita aminkan bersama ya, mudah-mudahan kalau yang single, yang jodohnya masih jauh, mudah-mudahan Allah dekatkan, yang jodohnya masih disembunyikan, mudah-mudahan Allah hadirkan, Allah tampakkan jodohnya, dan mudah-mudahan tercapai keluarga ya, sakinah bersamanya tercapai, sehidup sesurga. Seperti judul buku Asma ya, tercapai juga insya Allah. Jadi gimana nih, kita bahas yang mana nih? Kita bahas nikah tanpa pacaran atau kita bahas pacaran setelah nikah ya? Insya Allah Bunda masih mencoba untuk biar makin kepo isi bukunya. Iya, jadi apa nih nikah tanpa pacaran nih? Oke, nikah tanpa pacaran ya, kita bahas ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman boleh nanya ke Asma terkait nikah tanpa pacaran. Apa yang pengen teman-teman tahu? Karena di buku Nikah Tanpa Pacaran ini, by the way ini diterbitkan Republika ya, sudah tersedia di toko buku. Dan digital booknya buat teman-teman yang saat ini jauh dari toko buku atau jauh dari tanah air, bisa teman-teman baca di aplikasi KBM App. Jangan lupa follow Asma Nadia, subscribe ke cerita-ceritanya, termasuk sudah ada Assalamualaikum Beijing 2 dan Surga Yang Tak Dirindukan 3 sudah tamat di aplikasi KBM App ya, bukunya emang belum ada ya. Tapi anyway, di buku Nikah Tanpa Pacaran ini dibuka dengan bab-bab awalnya itu. Nah ini kan pertanyaan ini ya, pertanyaan It's Me Adin ya, Bunda gimana awal-awal nikah, canggung nggak? Oke ya, saya jujur aja waktu mengiyakan saat dilamar Ayah Isa Alam Syekh, sebetulnya ini lengkap loh di sini ya. Jadi bab-bab awal itu ya ada Asma ceritanya tuh nikah tanpa pacaran, sebuah pengalaman pribadi 1, sebuah pengalaman pribadi 2, sebuah pengalaman pribadi 3. Jadi ada 3 bab yang Asma sharing tentang nikah tanpa pacaran, apa yang Asma lalui gitu ya, kenapa Asma begitu ya memilih itu, kenapa akhirnya malah nikah. Dan ketika nikah tuh jujur ya belum ada rasa suka gitu, terus ya canggung sih gitu. Tapi waktu itu ya alhamdulillah Ayah Isa Alam Syekh juga orangnya rame gitu, jadi malah dia lebih ekspresif gitu. Jadi Asma yang tadinya kan biasa ya, namanya baru nikah ya masih malu-malu gitu, nggak berani gitu ngasih muka jelek gitu. Kalau sekarang malah ngadu-ngadu muka jelek ya, jelek-jelekan siapa ya, sampai bikin anak-anak serem ya. Jadi
alasan. Jadi di tiga bab pertama di buku Nikah Tanpa Pacaran ini ya, ini ada kisah perjalanannya Asma, gimana Asma dengan Ayah Isa Alamsyah yang tadinya jujur ya cuma kenal jauh aja, cuma kenal dia dulu personil tim Nasyid Senada ya, jadi pencipta lagu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar lagu Just Giving Once, kemudian Muslim Watashiwa gitu ya, itu Ayah Isa Alamsyah menciptakan cukup banyak lagu waktu itu di Senada, dan cuma tahu dia sebagai personil Senada ya, ketua senat gitu. Terus ya ternyata Ayah Isa punya minat gitu. Jadi Ayah Isa yang nanya ke kakaknya Asma, Mbak Elvitiana Rosa, dan bilang Asma lagi ta'aruf nggak gitu, ada yang lamar nggak gitu. Kalau nggak ada, karena kalau udah dilamar kan kita nggak boleh lamar ya, adabnya begitu. Jadi akhirnya karena dibilang belum ada, ya udah akhirnya Ayah Isa Alamsyah maju gitu ya untuk ta'aruf, padahal waktu itu kuliahnya belum selesai. Kagok sih, canggung gitu, tapi karena sebelumnya udah ada yang namanya ta'aruf tadi ya. Jadi kalau buat teman-teman, wah nikah tanpa pacaran berarti kita beli kucing dalam karung dong gitu, kita nggak tahu kepribadiannya gitu, kita nggak kenal dia gitu, yang pacaran bertahun-tahun aja gitu bisa bisa cerai gitu kan ya, gimana nih nikah tanpa pacaran gitu. Nah tapi kenyataannya sebetulnya memang ada media yang bisa teman-teman manfaatkan, namanya ta'aruf ya. Ini terkait ini Asma ada bahas juga di YouTube channel Asma Nadia ya, tentang nikah tanpa pacaran, tentang ta'aruf, terus pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kamu ajukan ketika ta'aruf. Jangan lupa subscribe ya. Jadi buat teman-teman ya, awal gitu. Jadi nikah tanpa pacaran ada yang namanya bukan berarti kita nggak kenal, bukan berarti kita beli kucing dalam karung gitu, karena ada yang namanya ta'aruf. Yang ta'aruf itu membuat satu ruang gitu yang kita bisa tanya apa aja. Jadi makanya ta'arufnya dimanfaatkan, jangan ta'arufnya cuma ngelirik gitu ya, kedip-kedip ya. Jangan ya, nanti dikira cacingan ya. Ini belum gimana mau nikah nih, kelihatan cacingan nih calonnya, garing ya Asma ya. Jadi ketika ta'aruf ya ajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Pengen tahu misalnya tentang konsep dia terkait mendidik anak, pengen tahu konsep dia tentang pembagian tugas antara suami dan istri gitu. Apakah dia menganggap misalnya pekerjaan rumah tangga ya udah cuma tugas istri aja gitu, atau gimana gitu. Nah ini teman-teman boleh tanya gitu. Jadi manfaatkan untuk bertanya misalnya tentang kesehatannya dan sebagainya. Dan by the way, ini buku catatan hati pengantin ya. Di catatan hati pengantin itu emang paket siap-siap nikah sih ya. Itu OTW nikah, catatan hati pengantin, kemudian sama nikah tanpa pacaran, sama sakinah bersamamu ya. Karena di buku catatan hati pengantin itu bahkan ada hal-hal yang mesti kamu tanyakan. Kemudian ada halaman-halaman yang bisa diisi kamu dan pasangan kamu gitu, dan calon suami ya. Bahkan yang udah nikah juga boleh sih ngisi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nikah bertahun-tahun juga masih asing gitu, masih gak kenal suami maunya sebetulnya apa, istri bingung suami maunya apa gitu ya, nggak jaminan juga gitu. Apalagi kalau ada gap komunikasi gitu. Jadi di buku catatan hati pengantin itu ada halaman-halaman yang membantu kamu untuk mengenal pasangan. Jadi kamu bisa beli buku itu dan isi bagian. Ada pasangan yang mesti kamu, ada halaman yang mesti kamu isi, dan ada halaman yang bisa diisi oleh calonmu, termasuk masalah kesehatan, detail kesehatan dia, termasuk misalnya masalah penghasilan yang kadang-kadang kamu mungkin gak enak ya untuk nanyanya gitu ya. Jadi itu kemudian ada ruang ta'aruf ini kamu bisa nanya apa aja ya kamu, dan dari berbagai pertanyaan tadi sebetulnya kita bisa melihat gitu apakah kayaknya kita cocok sama dia apa enggak gitu. Karena ta'aruf nggak berarti kita langsung jadi gitu ya. Yang namanya ta'aruf kan bisa ya bisa tidak gitu. Kadang-kadang kita ya tapi ternyata calonnya enggak gitu, ya udah gitu, nggak lanjut gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi ta'aruf ya, kalau misalnya ini kamu bisa melihat misalnya kayak Asma kan juga waktu nikah tuh belum ini ya, belum cinta lah gitu ya, belum ya suka mungkin karena ngelihat dia pinter iya gitu ya, cerdas iya, suka ngelihat dia bagaimana perhatian atau gemes gitu hubungan dia sama ibunya gitu, saya suka gitu ngeliat itu. Tapi kalau cinta kan belum ada gitu. Tapi memang akhirnya saya bisa melihat kenapa saya mau nikah meskipun tanpa pacaran ya, nggak kenal Ayah Isa Alamsyah sampai dalam gitu. Tapi saya banyak nanya gitu, ketika ta'aruf saya banyak nanya. Kemudian juga ketika Asma selain saya banyak nanya sama Ayah Isa ya gitu, juga saya melihat misalnya ada nggak sih hal-hal dalam diri dia, kebaikan-kebaikan dalam diri dia yang bisa saya yang bisa membuat perasaan saya bertambah gitu terhadap dia gitu. Dan kemudian dari ta'aruf itu teman-teman juga bisa melihat peluang-peluang gitu, atau misalnya potensi masalah tuh kira-kira dari mana ya gitu. Oh dia anak tunggal, berarti mungkin keterlibatan orang tuanya akan banyak nih ke dia gitu. Kayak di
nikah tanpa pacaran ya teman-teman, nih kan Ehran Ramadan tokohnya itu juga anak tunggal gitu. Nah masalah-masalahnya juga khas gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya masalahnya pasangannya keluarganya tinggalnya di Kalimantan gitu. Berarti ya kita harus siap-siap nih gitu ya. Lebaran mungkin harus gantian gitu. Jadi mudiknya mungkin ke Kalimantan gitu. Nah teman-teman bisa melihat persoalan-persoalan yang akan atau bayangan rumah tangga gitu ya dari hasil teman-teman ta'aruf tadi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang semangat ya nikah tanpa pacaran, ini by the way saya ketik dulu ya. Nikah tanpa pacaran, silakan ya yang masih mau nanya ya, atau yang mau nanya langsung ya sekalian di kamera juga boleh ya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat gitu ya. Nah, oke. Ya, silakan yang punya pertanyaan ya, saya akan coba menjawab mungkin 2 atau 3 pertanyaan mungkin ya. Ini baterai saya ini agak-agak terbatas ya. Oke. Baik ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, Asma lagi bahas buku terbaru ya, Nikah Tanpa Pacaran ya. Dan tadi ya, kemudian kalau ada yang nanya, Bun berarti ta'aruf itu kayak pacaran dong? Enggak gitu ya, karena gini, nikah tanpa pacaran itu berarti gini, ketika teman-teman memutuskan ta'aruf, itu sudah agendanya nikah gitu loh. Jadi bukan agendanya pacaran ya, agendanya memang udah nikah gitu, makanya ta'aruf gitu kan. Dan ta'arufnya berarti biasanya juga nggak lama sih, ada yang 2 minggu, ada yang sampai 6 bulan, mungkin maksimal setahun ya kalau ada kondisi tertentu gitu. Misalnya wah kakaknya baru nikah atau apa gitu, atau misalnya baru ada kemalangan, ada anggota keluarga yang berpulang dan sebagainya, sehingga harus ditunda gitu agenda nikahnya. Tapi biasanya cepat sih gitu, 3 bulan 6 bulan ya maksimal gitu, kecuali ada kondisi khusus. Kemudian juga ta'aruf itu biasanya kita nggak dua-duaan gitu, jadi biasanya di rumah. Jadi bukan ta'aruf tuh jalan ke Ancol, jalan ke Dufan, jalan kemana gitu ya. Kalau dengan keluarga besar mungkin sekali-sekali nggak apa-apa gitu, tapi biasanya ta'aruf itu momennya di rumah sih, dan kita ngobrol gitu, dan nggak cuma berdua, jadi ditemani kakak atau ditemani orang tua. Kemudian ta'aruf ke keluarganya, Asma waktu itu ditemani seorang teman gitu ya, ketemu sama ibunya Aisyah gitu. Jadi seperti itu gitu. Dan lengkapnya teman-teman bisa baca ya bagaimana kisah Asma. Bahkan Asma tuh lamaran tuh akhirnya jadi akad nikah, aneh kan? Lamaran jadi akad nikah, dan adegan ini tuh persis adegannya lamaran jadi akad nikah ini Asma abadikan juga di novel Surga Yang Tak Dirindukan 1, itu bukunya ya, terkait pernikahannya Arini sama Mas Pras gitu. Jadi itu. Kemudian ada nih ya, Bun dari sudut pandang perempuan pilih mapan materi dulu atau ta'aruf dulu? Sebentar nih, perempuannya mapan atau suaminya mapan nih gitu. Ta'aruf ya ta'aruf aja kalau memang sudah siap menikah gitu ya. Dan artinya, nah ini juga gitu buat yang akhwat ya, kalau ingin, istilahnya kita kan nggak tahu nih calon yang datang ke kita kira-kira penghasilannya bagaimana, kesiapan maishannya gimana gitu. Nah kalau kesiapan materinya misalnya nggak terlalu bagus, makanya ayo yang akhwat nih jadi womanpreneur ya, baca buku Asma Cinta Dua Kodi ya, itu dari kisah nyata pengusaha Indonesia, pengusaha muslimah ya, atau buku Sehidup Surga Denganmu. Mudah-mudahan jadi terinspirasi, karena perempuan harus berdaya secara ekonomi, dan kalau kamu kuat secara ekonomi, kamu nggak harus khawatir gitu ketika jodoh yang datang mungkin secara ekonomi tidak kuat gitu, belum mapan sebagaimana yang diharapkan orang tua kamu misalnya, seperti itu ya. Kalau ada yang ngajak ta'aruf nih Bun, tapi belum sama sekali kenal, baru 1 minggu, baru kenal gitu aja tanpa mengetahui keluarganya, jadi gimana Bun? Ya udah, kamu ta'aruf aja. Kalau kamu merasa ada peluang, kecuali kamu dari awal emang udah nggak suka sama dia, ya nggak usah ta'aruf sama sekali gitu. Tapi kalau enggak ya udah, gitu ya. Bunda gimana bikin ini Ismi Adin bikin novel yang ada nuansa Islaminya biar itu juga menjadi media dakwah? Lah kan selama ini Asma bukan hampir semua buku memang komitmennya nulis fiksi Islami ya gitu. Jadi kayak Nikah Tanpa Pacaran atau Jodan Kas ini tentang pacaran dalam Islam ya, bagaimana Islam anak pacaran, atau Cinta Dalam 99 Namamu, atau misalnya OTW Nikah gitu. Semuanya memang jangan jadi muslimah nyebelin, love notes, ini kamus cinta dalam koridor Islam itu seperti apa
apa gitu ya. Teman-teman bisa baca, ini memang dari awal nulisnya seperti itu ya Ismi Adin ya. Ayo baca buku-buku Asma nih, ketahuan belum belum baca ya. Mudah-mudahan nanti berkenan baca buku-buku Asma jadi tahu apa yang Asma tulis ya. Jadi nggak masalah ya Laila ya, kalau kamu ta'aruf ya ta'aruf aja gitu, tapi ta'arufnya juga kamu tahu bahwa kamu siap menikah gitu, dan dia juga siap menikah gitu, dan jangan sampai kamu ta'aruf padahal nggak pernah sounding ke orang tua sebelumnya gitu, dan orang tua tiba-tiba kaget ya, harus kamu sounding dulu sebelum dia datang ta'aruf ya, biar jangan sampai ta'aruf terjadi kemudian dia udah siap nikah, kamu juga cocok dengan dia, tapi orang tua nggak pernah dikasih introduksi nih bahwa kamu on the way nikah gitu, akhirnya orang tuanya kaget gitu. Nah itu kan jadi nggak baik gitu ya. Oke, Kok Ima Cahaya dari Boyolali hadir Bunda, semoga dapat barokah ilmunya, amin amin Allahumma amin ya. Umi saya sudah ta'aruf 3 tahun, komunikasinya daring terus. Wah ta'aruf tuh 3 tahun lama amat ya. Nikah aja bisa nggak, nikah aja akad aja gitu ya, akad aja mendingan kalau udah ta'aruf. Biasa ta'aruf tuh nggak sampai 3 tahunan gitu sih Ahmad ya. Mudah-mudahan dimudahkan ya untuk nikah aja ya. Saya doakan tahun 2002 ini kamu OTW nikah, amin ya. Ini insya Allah jadi buku Asma, mudah-mudahan berikutnya yang difilmkan ya, minta doanya. Prosesnya tertunda karena pandemi ya. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian Bunda, saya bingung step by step ta'aruf, terlebih circle saya tidak memungkinkan untuk nikah tanpa pacaran. Kenapa nih circle-nya nggak memungkinkan? Kalau orang tua Amah kayak Ibu Asma kan juga mualaf ya, Chinese ya, Katolik masuk Islam, jadi juga perlu Asma kondisikan sama kakak waktu itu bahwa kami akan nikah tanpa pacaran dan sebagainya. Tapi dengan pendekatan yang baik, alhamdulillah Ibu tuh lama-lama ngerasa oh iya ya gitu, ya bagus juga gitu kalau anak-anak nikah tanpa pacaran, nggak perlu nyerempet-nyerempet ya, nggak perlu buat banyak dosa gitu, apalagi sampai nauzubillah min dzalik ya, MBA ya, married by accident gitu. Jadi akhirnya ibu support gitu. Jadi teman-teman ya harus ada omongan sih, termasuk misalnya yang pengen nikahnya tetap dengan hijab, kamu sudah pakai hijab dan kamu pengen nikah kamu tetap pakai hijab, sementara orang tua mungkin punya planning, wah kalau nikah ya jilbabnya buka dong gitu. Sebagian orang tua ada yang barangkali masih seperti itu. Ini sesuatu yang harus kamu persiapkan, dan persiapkan itu dari sekarang gitu, cicil-cicil obrolan, ajak ibu misalnya ke pernikahan teman yang walimahan dengan hijab, jadi ibu tahu bahwa oh teman kamu juga nikahnya pakai hijab gitu ya. Jadi nggak serba mendadak gitu loh buat orang tua, kamu harus ini, termasuk tadi ya konsep ini. Makanya barangkali ya kalau misalnya teman-teman beli buku nikah tanpa pacaran ya, dan ini juga jadi dakwah gitu ke orang tua, jadi taruh di meja makan ya, taruh di ruang tamu gitu ya, biar bapak lihat tuh apa sih ini nikah tanpa pacaran gitu ya. Jadi nanti memudahkan, iya ya soalnya kalau nikah tanpa pacaran itu ada ini kok ada namanya ta'aruf dan sebagainya, kamu bisa jadi bisa punya ruang untuk mengondisikan keluarga ya, membuat kamu dan ayah bunda berada dalam satu halaman yang sama ya. Di buku tersebut dijelaskan nggak perjalanan setelah nikahnya nggak Mbak Asma? Aduh dijelaskan nggak ya, tapi yang jelas bentar ya, saya perjalanan setelah nikahnya ada sih. Kalau novelnya sendiri itu perjalanan setelah nikahnya malah lebih banyak ya, termasuk ujian-ujiannya, bagaimana menerapkan prasangka baik, bagaimana bersyukur, bagaimana membangun kepercayaan terhadap pasangan gitu ya, bahwa menikah itu kan kita sama-sama mendayung berdua gitu ya, dan segala sesuatu menjadi lebih harmonis ketika komunikasi terjalin dengan baik gitu. Dan hal-hal apa sih gitu, dan kenapa juga misalnya alasan kenapa sih orang harus nikah tanpa pacaran itu juga ada di novelnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan membantu ya, membantu kamu. Dan kemudian kalau yang dari segi pengalaman Asma juga oh ini ada hal lucu ya, Asma izin bacakan ya. Bang Isa sangat bisa ya melewati seperempat abad bersama ya. Asma sudah lewat 25 tahun ya nikah sama ayah ya. Kini lebih banyak permakluman bagi satu sama lain, sebuah upaya yang paling realistis sebab masing-masing sudah terlalu karatan barangkali untuk berubah. Jadi ada momen-momen waktu kita pengen berubah gitu, tapi kalau sekarang ini kita udah marahnya nggak lama-lama gitu ya, udah lebih saling ngerti ya karena udah tua juga gitu ya. Selama kekurangan itu bukanlah sebuah dosa atau hal yang secara moral tidak baik, hanya kebiasaan yang berbeda. Bang Isa sangat bisa saya dan anak-anak andalkan. Dia tidak sungkan turun membantu, bahkan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jujur aja ya, ayah tuh baik banget karena Asma penyakitan, jadi pengertian banget ya. Juga tidak mudah tersinggung sama beberapa teman yang mengira penghasilan saya lebih besar darinya, apalagi setelah kemudian buku-buku Asma diangkat ke layar kaca dan layar lebar. Akhirnya ada yang nanya ke ayah gini, gimana ente rasanya punya istri yang penghasilannya lebih besar gitu. Saya yang mendengar cerita ayah soal kekepoan teman-temannya lalu bertanya bagaimana cara beliau menjawab waktu itu, sebab alhamdulillah mulai dari tempat tinggal sampai kendaraan semua sebenarnya
sebenarnya Ayah Isa yang membeli, bukan istrinya ini. Hanya saja orang luar tidak tahu tuh. Dibocorkan di buku ini rahasia keluarga Asma Nadia ya. Terus Ayah jawabnya ini aja, enteng aja. Mendengar pertanyaan saya, Ayah menggeleng sambil tertawa. Biarin aja Bun, ujarnya ringan, santai sekali. Alhamdulillah sejauh ini keputusan nikah tanpa pacaran menjadi salah satu pilihan terbaik yang pernah saya buat. Begitupun dengan Ayah. Mudah bagi saya untuk jatuh cinta pada Ayah sebab, nah itu teman-teman bisa baca lanjutannya di Nikah Tanpa Pacaran, novel terbaru Asma Nadia, sudah tersedia di toko buku. Dan edisi bertanda tangan, teman-teman bisa follow @asmanadiathings ya, atau via WhatsApp 0811-811-892. Insya Allah setiap buku lewat Asma Nadia Things atau lewat WhatsApp tadi ya, 0811-811-892, teman-teman akan mendapatkan edisi tanda tangan Asma Nadia ya. Mudah-mudahan yang nanti yang membeli bukunya dimudahkan juga ya sama Allah untuk bisa nikah tanpa pacaran ya, dapat ilmunya juga. Oke, ada ya, jadi sudah dibahas. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Asma coba bahas ya. Nanti kita bikin ya part 2 ya, obrolan nikah tanpa pacaran. Orang yang dekat dengan kita pun bisa dikatakan prosesnya ta'aruf. Biasanya ta'aruf tuh momennya sengaja sih gitu. Jadi bukan memang sudah agendanya menggali gitu atau mencari tahu gitu ya. Gitu ya, mencari tahu. Jadi itu kemudian nih oke, satu ya, ta'aruf banyak macamnya setahu aku. Apa nih biasanya? Semoga buku-buku dari Bunda menjadi amal jariah. Amin, amin. Doakan ya Asma ikhlas ketika menuliskannya ya. Doakan juga diangkat ke layar lebar sehingga mudah-mudahan nanti dakwahnya menjadi lebih luas ya. Dari judulnya udah jelas ya Bun, iya. Nikah tanpa pacaran, biar bisa sakinah bersamamu dan sehidup sesurga denganmu gitu ya. Masya Allah, kalau bisa diulang aku ingin ta'aruf ya. Nggak apa-apa, udah lewat, tapi yang jelas yang misalnya dulunya nggak ta'aruf tapi pacaran gitu ya, bisa kok. Maksudnya ayo yang penting kawal ya rumah tangga kita ya, kuatkan pemahaman Islam kita, pemahaman pemahaman Islam pasangan ya, sama-sama ya, saling bebenah ya, saling hijrah, dan mudah-mudahan ya semuanya udah pakai aturannya. Yang kalau ada masalah pakai lihat apa sih yang Allah lebih suka gitu ya, ini atau itu gitu ya. Seperti Meros sama Pras di novel Surga yang Tak Dirindukan 3 gitu ya, itu Asma hadirkan juga gitu, sekaligus dengan contoh-contoh sebetulnya do's and don'ts-nya ketika ada masalah dalam keluarga itu seperti apa gitu ya. Oke ya, Bun gimana ya kalau kita nggak suka sama Ikhwan itu padahal didesak untuk ta'aruf, padahal Anda nggak suka sama Ikhwan itu, tapi sepertinya Ikhwan itu terus ya, kalau nggak suka kamu nggak usah ta'aruf, kecuali kamu melihat barangkali kamu nggak suka karena kamu nggak kenal dia dengan baik, sehingga barangkali kalau ta'aruf jadi kenal, kemudian kamu bisa jadi suka sama dia, itu lain hal ya. Bun pengen ta'aruf tapi kalau bukan jodohnya gimana? Ternyata jodohnya kalau orang yang dekat dengan kita gimana? Berarti gagal dong pengen ta'arufnya, kan orangnya udah kenal. Kalau udah kenal dan kamu udah sama-sama, udah misalnya kadang-kadang temen gitu, terus ya udah kita nikah aja ya gitu, oh ya udah serius gitu, ya udah gitu ya, nggak usah taruh lagi, udah nikah aja gitu. Kadang-kadang gitu nikah mungkin sama sahabat sendiri gitu, tiba-tiba nyaman ya, daripada putus sambung kemana-mana ya udah sama sahabat sendiri ya nggak apa-apa gitu ya, orangnya udah kenal. Umi, jika kita sudah merasa cocok dengan calon tapi dari pihak ayah ataupun keluarga tidak setuju dengan si calon karena masa lalu, bagaimana ya? Coba kamu istikharah ya. Ingat selalu untuk melibatkan Allah dalam berbagai urusan, termasuk urusan cinta kita, termasuk rencana-rencana masa depan kita ya, dalam berbagai urusan. Karena penglihatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, tapi pengetahuan Allah, penglihatan Allah itu maha luas. Jadi jangan lupa untuk istikharah ya, ketika kamu ragu, ketika kamu bingung apakah dan kemudian lihat juga keberatan orang tua itu hal-hal yang esensial nggak. Misalnya orang tua berat karena dia sering mabuk-mabukan misalnya, oh jadi wajar gitu. Atau misalnya sering narkoba misalnya, oh wajar gitu. Tapi kalau misalnya keberatan orang tua karena kayaknya tingginya kurang ya gitu, atau misalnya dia cuma D3 ya padahal kamu kan S2 gitu, itu kan sesuatu yang sebetulnya Islam sih harusnya nggak melihat itu gitu. Makanya ajak orang tua nonton Cinta Laki-Laki Biasa di Netflix ya, mudah-mudahan jadi dakwah juga ya. Suryani Nani 73, Bud mau pesan novelnya. Lihat status Asma yang dipin ya, teman-teman bisa pesan via DM di Asma Nadia Things atau via WhatsApp 0811-811-892 edisi bertanda tangan ya. Asep Rohimat 29, koleksi buku Ibu Asma dan
inspirasi buatku untuk menulis novel Love Notes Dokter yang Dirindukan. Terima kasih. Bunda, awalnya dari Suryani ya, takut nggak ngejalanin proses ta'aruf? Enggak sih gitu, karena saya jadi gini, ta'aruf itu hanya kalau kita melihat kita mungkin gitu ya, mungkin bisa nikah sama dia gitu. Tapi kalau dari awal udah nggak sreg, dari awal misalnya udah ini ya nggak harus kamu ta'aruf gitu ya. Atau kalau ragu ya kamu bisa istikharah gitu. Tapi saya melihat waktu itu Ayah Isa Alamsyah baik ya, beliau cerdas gitu kan. Terus ya buat saya oke diajakin ta'aruf, oke kayaknya saya mungkin dengan dia bisa membina rumah tangga gitu ya. Ya udah saling kenal aja dulu gitu. Nanti lihat konsep-konsepnya seperti apa. Bunda, hal-hal apa saja yang penting ditanyakan dalam ta'aruf? Nah ini karena waktu kita dan baterai saya terbatas, bisa kamu baca di buku catatan hati pengantin ya. Ada di sana. Kemudian baca juga Love Notes, itu juga bagus banget. Love Notes itu salah satu buku favorit Asma. Dan baca dan lihat di YouTube channel Asma Nadia terkait ta'aruf ini ya. Pertanyaan-pertanyaan ya yang harus kamu tanyakan ketika ta'aruf ada di sana. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaanmu. Bunda, kalau lagi suka terus nggak berani bilang gimana Bun? Ya masalahnya perempuan serba salah nih ya. Kalau laki-laki kan kalau suka ya udah lamar aja gitu ya, atau ajakin ta'aruf gitu kan, ada bisa agenda nikah. Kalau perempuan kan susah ya, kadang-kadang kita mau jadi lebih banyak nahan perasaan gitu ya. Ya bawa ke doa aja kali ya gitu. Karena kalau kamu bilang juga terus gimana gitu. Ya, Ririn Rohman, kakak mau pesan bukunya, bisa pesan di Instagram Asma Nadia Things ya, silakan di follow, DM aja ke adminnya. Oh ya, satu lagi, Januari ini harganya 83.000, kamu bisa bayar cuma 41.500 ya, dengan catatan kamu beli satu buku lain harga seharga ini. Jadi buku keduanya boleh apa aja, boleh Jangan Jadi Muslimah Nyebelin, boleh Sakinah Bersamamu, tapi buku yang pertamanya gitu ya harganya biasa. Nah buku yang keduanya akan diskon 50%, hampir semua judul ya, semua terbitan kecuali beberapa judul sih yang enggak, tapi biasanya hampir semua 98% diskon 50%. Jadi kamu bisa tanya admin ya. Mumpung ya, buku baru diskon 50% gimana ceritanya? Tapi kamu bisa beli lewat Asma Nadia Things atau lewat WhatsApp tadi yang 0811811892 ya. Oke, Assalamualaikum Bunda, salam dari Padang, salam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syanah Gibran, Assalamualaikum Bunda, mau beli di mana? Oke, kamu bisa beli di toko buku atau kamu bisa beli di status yang Asma pin ini ada Instagram Asma Nadia Things. Kalau kamu lewat Asma Nadia Things atau lewat WhatsApp 0811811892, kamu bisa mendapatkan edisi bukunya dengan diskon 50% tadi, dan ya kamu bisa mendapatkan tanda tangan Asma Nadia. Jadi